Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po di mana aja berada, kembali lagi dengan Babe singgah di sini di channel Cerita Babe. Kita bawain hikayat fiksi Supi Betawi seperti biasa di hari Sabtu. Abang Po sampai di mana kemarin? Kemarin itu udah sampai di mana dulu cerita ikut ngaji sama abangnya. Seru banget kalau ngeliat dia pada ngaji ya. Gurunya pakai rotan, kalau ada yang bandel di seblak ya. Kalau di seblak sekarang sepiring, tergantung kita minta levelnya berapa ya. Kalau level 3 ya hoam pedes ya. Kalau level 1 masih bisa lah kita makan. Tapi kalau level 3, kalau aneh nggak kena itu level 3 seblak. Bisa pada merah muka bukan badan. Kalau zaman dulu seblak itu yang pada merah badan bukan muka, bukan lidah. Karena nyeblaknya kalau nggak pakai gesper, pakai rotan. Apalagi ada juga yang nyeblak pakai sapu lidi. Kalau sapu lidi gak mending, kalau gagang sapu ijuk itu ya. Mudah-mudahan Abang Po nggak ngerasain di sebelah sama orang tua ya, apalagi sama guru. Mudah-mudahan Abang Po nggak ngerasain. Artinya Abang Po ini orang baik-baik aja ya, nurut-nurut aja ya. Soalnya zaman dulu kalau kagak nurut di seblak. Yuk kita ikutin kisah selanjutnya. Abang Po sore itu jam 2 seperti biasa. Pok Sarine pulang dari pasar. Kalau pulang dari pasar biasanya dia pulangnya naik oplet. Jarak oplet ke rumah dia itu 2 km. Nyelusurin beberapa RT 1, RT 2, RT 3. Nah dia tinggal di RT 3 nih Pok Sarine. Tapi semuanya juga kayak saudara ya, karena emang zaman dulu tuh orang Betawi dari ujung ke ujung saudara semua, apalagi masih satu RW. Satu kelurahan aja kadang-kadang. Oh itu anaknya si Anu, itu anaknya si Anu. Sampai sekarang juga kalau misalnya diusut-usut sih ya masih saudara semua. Lingkungan satu kelurahan itu. Sekarang cuman siapa yang mau ngusut orang lebaran aja pada kagak datang. Kalau udah kagak datang ya udah kelupaan itu anak siapa. Ntar aja di jalanan beradu motor, tentunya saudara. Ya udah kita terusin aja ceritanya dulu cetak kali ini ya. Pok Sarina turun dari oplet, jalan pulang ke rumah. Yang dia teng-teng ini enggak seperti biasanya. Yang dia teng-teng ini ada 2 keronjo. Bukan keronjo, dulu bungkus itu masih pakai. Dulu bungkusnya belum pakai plastik, masih pakai kantong semen. Apa yang dibeli? Beras ketan. Kertas semen coklat itu tuh yang buat, panjang ceritanya. Kalau cerita kertas semen besoklah kita impleng ya, kertas semen di kota Betawi ini buat apaan sih dulunya. Kita lanjutin aja Bang Po. Jadi ini Pok Sarine neng teng kanan kiri. Yang kiri agak kecilan, yang kanan agak gedean. Maka lewatlah Pok Sarine, di panjang jalan itu ada rumah yang terasnya adem banget. Di situ ada 3 orang lagi berbaris. 3 orang lagi berbaris. Ngapain? Latihan baris berbaris apa ngapain itu 3 orang ini? Pok Sarine ditegor sama orang yang lagi berbaris itu, perempuan emak-emak yang lagi pada baris itu. Hari ini mampir apa? Oh iya Polime, aneh mampir. Maka mampirlah Pok Sarine ini ke rumahnya Bang Goni itu. Rumahnya gede banget. Di situ berbaris, di depan ada Polime, di tengahnya ada Pok Nyai, paling belakang ini Pok Saripe. Ya Pok Saripe duduk agak tinggi,
Pok Nyai agak rendah, Pok Halime agak rendah lagi di depan. Pok Nyai megang palanya Pok Halime, Pok Ipa megang palanya Pok Nyai. Ngapain itu orang pada megangin pala? Ternyata abang Pok sekalian, Pok Nyai lagi nyariin kutunya Pok Halime, Pok Ipa ini nyariin kutunya Pok Nyai. Jadi zaman dulu kalau nyari kutu itu berbaris. Ya 3-4 orang biasanya, kagak panjang-panjang juga ya. Nah biasanya nanti bergantian. Lu depan dah, ya gue duluan di belakang gitu. Yang namanya nyari kutu itu modelnya lucu abang Po. Begitu ketemu telurnya, kadang-kadang digigit, kadang-kadang ditaruh di sini, dicetekin di kuku. Jadi telur kutu nih, diginiin. Apa kalau telur kutu digigit pas kutu diginiin kali ya? Ya. Dulu itu banyak anak kecil kayak mama kutuan. Nah kalau nyari kutu itu bisa begitu, bisa diseritin. Serit itu apa namanya? Serit itu sisir, cuman kecil-kecil. Jadi kalau kita nyisir itu, kutu atau telur kutu itu ngikut jatuh, ditaruh di bawahnya, ditaruh kertas putih dah, sererek gitu udah merindingan nih, kutu pada jatuh, telur kutu pada jatuh, ditindesin gitu kutunya itu. Sekarang sih alhamdulillah ya masih ada juga sih yang kutuan, cuman gak terlalu banyak kali ya. Kalau zaman sekarang mah anak kecil kayaknya cedang ya, kalau udah ada kelihatan kutuan langsung dikasih apa namanya peditok, ini biasa dikeramasin, diungkep begitu. Besoknya masih ada telurnya dikit-dikit. Maka mampirlah Polime, lah banyak juga kutunya lu pada. Iya, lu kapan Rene dicariin kutunya? Ntar dah kalau gua udah agak apa namanya agak senggangan waktu, udah gua mampir ke sini, gua minta dicariin kutu. Lalu bawa apaan itu? Rene kata Po Halima, ini gue bawa beli beras ketan hitam sama ketan putih. Buat apaan? Nah ini ketan putih gue bikin uli, ini ketan hitam gue buat bikin tape. Emang siapa yang besan? Siapa yang mau ada acara? Begitu kata Pok Nyai. Bukan mau acara, itu gue mau ngantar Sidul kan kemarin udah ikut abangnya ngaji di rumah Guru Sekor. Ya buat teng-tengan tangan aja gue mau nyerahin Sidul ini mau ngaji sama Guru Sekor. Begitu. Oh lu mau nyerahin anak lu ngaji, bikin tape uli, enak banget tuh tape uli itu, dicocol kata Po Ipa. Ya udah, iya gue mau bawa ke sono ini. Ya kali aja 3 hari ini jadi nih tape gitu. Boleh juga tuh gue nyobain nanti. Ya lu ke rumah aja, kalau buat bawain kagak ada gue. Lu hitung aja dari hari ini hari apa. Ntar hari keempat, hari ketiganya lu datang ke rumah. Ya masa gue bikin pas-pasan, pasti gue lebihin buat di rumah. Kalau lu mau datang, mau nyobain, datanglah. Kata Pos Sarine ini sama 3 orang itu. Ya udah gue balik dah ya. Gue ngajar waktu nih, pengen apa namanya nyiapin tapenya dulu nih. Begitu kata Pos Sarine sama temennya bertiga itu, maka pulanglah Pos Sarine ini ke rumahnya. Dimulailah dia bikin tape dulu. Namanya bikin tape uli Betawi itu bahannya beras ketan. Bikin tape Betawi itu bahannya beras ketan hitam, tapi ya, yang hitam. Ada juga sih orang bikin tape beras ketan yang putih, ada juga ya. Nah ini beras ketan hitamnya dibikin tape. Caranya bagaimana nih? Pertama diaron dulu. Habis diaron setengah matang baru naik kukus. Setelah dikukus itu didinginin. Habis didinginin baru
taburin ragi. Nah waktu naburin ragi ini itu yang perempuan yang bikin itu kagak boleh ngomong macam-macam. Aku dulu dibaca sambil baca selawat. Nah didiamin dah tuh 3 hari. Udah 3 hari didiamin, jadi dah tuh. Nah begitu udah mateng tapenya, baru bikin ulinya. Begitu, jadi ulinya masih empuk, tapenya lagi segar-segarnya, dicocol gitu ya. Maka setelah itu 3 hari 4 hari jadi barang itu, baru diantarlah itu tape uli ke rumahnya Babe Sekur buat nyerahin Sidul ngaji di rumah Babe Sekur. Bagaimana nih nyerahinnya nih Sidul sama Babe Sekur di video selanjutnya. Abang Po di mana aja berada, begitulah tadi bagaimana Pos hari ini nyiapin tape uli buat dibawa ke rumah Babe Sekur karena dia mau nyerahin anaknya ngaji. Mutiara kisah yang kita bawain kali ini adalah bagaimana sih orang tua zaman dulu hubungannya sama guru ngaji anaknya. Dari awal anaknya ngaji, dia udah jalin silaturahmi. Dia serahin anaknya ini sama guru ngajinya. Enggak sekonyong-konyong aja tuh anak datang ngaji, orang tuanya kagak tahu. Orang tuanya kudu tahu di mana anak ini ngaji. Jadi kalau anak yang ngaji sama jadi kalau orang tuanya sama gurunya udah ada hubungan baik, begitu ketemu ada obrolan. Dan kadang-kadang ini gurunya ngingetin orang tuanya nanyain anaknya ngajinya apa gimana. Itu begitu. Tapi kalau misalnya orang itu hanya kagak pernah nemuin gurunya, kagak pernah nyerahin, bagaimana coba? Bagaimana coba? Inilah Mutiara Kisah kali ini, semoga ada manfaatnya dan kita ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah begitu diangkat habis diangkat diapain kemarin ya, gue lupa dah. Oh diangkat. Oh iya, diangkat tuh. Kok pakai diangkat ya kemarin ya? Aduh, diapain dulu ya, bentar ya. Aduh, kemarin soalnya bikin kita. Senyeng aja. Aneh bikin videonya kemarin. Kemarin sengaja aneh bikin videonya. Cuman habis dikukus diapain ya? Terkini. Ini pertama itu di Aron. Nah ini habis di Aron ngapain lagi? Diapain ini? Dimasukin ke sini mau diapain? Kok diaduk dulu? Salam. Kok tambahin air kali ya? Puyeng gua.